Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita semua masih diberikan kesempatan untuk senantiasa bertolabul ilmi melalui media grup ini. Mudah-mudahan dengan tolabul ilminya kita semakin bertambah ilmu kita, khazanah kita, dan insya Allah mudah-mudahan amalan kita menjadi amalan yang terbaik dan kita semua mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan tentang sunnah-sunnah yang dalam sehari-hari kita, maka yang keempat, di bagian keempat ini kita akan jelaskan sunnah-sunnah di dalam sholat. Sholat adalah salah satu ibadah wajib yang dapat menentukan bisa diterima atau tidaknya amalan kebaikan adalah dengan sholat. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Fa in saluha sairu amalihi wa in pasada sairu amalihi." Suatu amalan hamba yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka semua amalannya akan baik. Dan jika sholatnya rusak, maka semua amalannya rusak. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam sholat ada yang dimaksud dengan rukun dan sunnah sholat. Dan kedua-duanya harus dilakukan sebagai syarat dari pelaksanaan sholat. Rukun sholat ialah semua aktivitas yang kita lakukan di dalam sholat. Apabila kita tinggalkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dapat membatalkan sholat dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Sedangkan yang dimaksud dengan sunnah sholat yaitu semua aktivitas yang dilakukan di saat sholat. Jika ditinggalkan dengan sengaja maka dapat membatalkan sholat, dan jika tertinggal tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat. Akan tetapi cukup digantikan dengan sujud sahwi. Adapun sunnah-sunnah sholat antara lain. 1. Perhatikan masalah waktunya. Rasulullah SAW bersabda, "Afdolul a'mali as-sholatu fi awali waktiha." Perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian pula yang kedua, ruku dan sujud harus tumaninah. Tumaninah itu adalah tidak tergesa-gesa, di dalam ketenangan, al-waqar, ya, tenang. Ingat ketika ada hadis Rasulullah, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku min sholati." Qalu ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholati? Qala la yutimmu ruku'uha wala sujuduha. Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah SAW bersabda, "Dia tidak sempurna ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini perlu diperhatikan. Rasulullah sudah mengingatkan, ruku dan sujud harus tumaninah. Yang ketiga adalah berpakaian yang indah dan bersih. Berpakaian bukan hanya sekedar menutup aurat untuk ke masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sebuah penegasan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah mengingkari kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga sunnah dalam sholat itu. Yang keempat, menutup mulut ketika menguap. Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan dengan tangannya di mulutnya. Karena jika tidak demikian, setan akan masuk." Ini adalah sebuah bagaimana kita harus memperhatikan ketika kita menguap, tutup mulut kita.
Nah, ini adalah sebuah sunnah ketika di dalam sholat, diantaranya adalah ketika kita menguap maka tutuplah. Ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya yang kelima, memperhatikan keharuman aroma. Termasuk berpenampilan baik dan indah bagi orang yang hendak sholat, harumkan aromanya dan menghindari setiap bau yang tidak sedap. Rasulullah SAW bersabda, "Man akalal basola wasaumu wal kuros fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam." Barang siapa memakai bawang merah, memakan bawang putih dan bawang bakung, maka janganlah sekali-kali dia mendekati masjid kami, karena para malaikat pun terganggu oleh sesuatu yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ikhwatu iman yang keenam, sunnah di dalam sholat adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Nah, ini banyak yang luput dan kadang-kadang banyak tergoda, akhirnya pandangan kita tidak fokus melihat pandangan tempat sujud kita. Sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW. Idza shalla rafa basarahu ila sama fanazalat alladziina hum fi salatihim khashi'un fataqta rasahu. Rasulullah SAW apabila ia salat mengangkat pandangannya ke langit, maka turunlah surah Al-Mu'minun alladziina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam salatnya khusyuk. Maka setelah itu Rasulullah langsung menundukkan kepalanya. Kemana? Ke tempat sujud. Ini adalah sunnah mengarahkan pandangan ketika sholat, yaitu ke tempat sujud. Terakhir, sunnah di dalam sholat adalah menempelkan kening, hidung, dan beberapa anggota tubuh lainnya ketika sujud. Ketika sedang sujud, maka hendaklah kita bersujud di atas 7 tulang, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Rasulullah, yang artinya adalah aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua mulut, dan tentunya ada kedua lutut, dan tentunya adalah kedua ujung kaki. Nah, mudah-mudahan sunnah-sunnah ini kita bisa jaga dengan sebaik mungkin, khususnya di dalam sholat kita, dan insya Allah sholat kita akan menjadi sholat yang terbaik. Demikianlah aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.